Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suami Menyedihkan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just start keep up with me. Alicia langsung tersenyum lebar saat melihat kakaknya itu langsung terdiam karena Franz yang membela dia. Dan Anissa yang sudah dipenuhi oleh rasa kesal dan cemburu, dia memilih untuk berpamitan pulang. Karena jika terlalu lama di sini, dia ingin meledak rasanya. "Kalau begitu aku pulang dulu deh," ucap Anissa. Alicia dan Franz terkejut saat Anissa yang tiba-tiba berpamitan pulang, padahal dia baru saja datang. "Loh, Kak, kenapa lo mau pulang? Kan baru datang. Makan aja belum? Lo udah kayak jalangkung aja. Datang tadi jemput, pulang tadi antar," ucap Alicia dengan tertawa. Anissa menatap adiknya itu dengan kesal. Rasanya dia ingin meremas wajah Alicia sekarang juga. "Gak apa-apa, lagi buru-buru ada janji juga sama teman. Dan kamu ingat ya, jangan suka bikin masalah. Jadi istri yang baik. Jangan bikin Franz repot ngurusin kamu," ucap Anissa. Alicia menatap kakaknya dengan sinis. Dia heran dengan kakaknya yang sok bijak itu. Dia mengangkat bahunya acuh, tidak peduli dengan nasihat dari Anissa. Tak lama Anissa beralih melihat ke arah Franz. "Franz, lo harus sabar sama adik gua ya. Dia itu tukang bikin masalah. Ya, walaupun lo bilang dia sudah berubah, tetap saja yang namanya Alicia tidak akan pernah berubah. Apalagi umur kalian beda cukup jauh. Alicia itu beda sama kita yang udah dewasa. Dia masih suka main-main gak jelas," kata Anissa. Dia masih berusaha menjelek-jelekan Alicia di depan Franz. "Saya bisa urus istri saya, kamu tenang saja," ucap Franz. Anissa langsung terdiam saat mendengar ucapan Franz itu. Dia heran karena Franz yang sangat membela Alicia. Entah apa istimewanya Alicia di mata Franz. "Udah pergi sana. Percuma lo jelek-jelekin gua karena Franz akan belain gua," ucap Alicia dengan menjulurkan lidahnya ke kakaknya. Anissa menatap Alicia dengan kesal. Dan setelah itu dia pun benar-benar permisi dan pergi dari sana. "Aku permisi dulu kalau begitu," ucap Anissa. Alicia langsung melambaikan tangannya ke arah kakaknya. "Iya, dadah. Hati-hati di jalan. Awas ketemu orang gila yang gilanya sama kayak lo," ucap Alicia. Anissa benar-benar dibuat kesal dengan ucapan Alicia. Dia tetap terus berjalan dan tidak menghiraukan adiknya yang kurang ajar itu. "Awas saja. Aku bakalan datang ke sini lagi dan suatu saat nanti Franz pasti akan jadi milik aku. Aku tahu Alicia, kamu itu sebenarnya tidak menyukai Franz sama sekali," ucap Anissa di dalam hatinya. Tekad Anissa untuk merebut Franz dari Alicia adiknya sendiri semakin kuat. Suatu saat dia yang akan menggantikan Alicia menjadi istrinya Franz. Setelah kakaknya benar-benar pergi, Alicia langsung memberikan minum ke Franz. "Ya ampun, kamu tadi makan semua nasi gorengnya? Itu pasti asin banget ya," ucap Alicia. Franz memang keasinan, tapi dia justru terlihat santai saja. Dia pun minum air yang Alicia berikan hingga habis. Jujur, rasa asinnya masih menempel di lidahnya. Alicia tidak bisa membayangkan betapa sengsaranya Franz memaksa untuk memakan nasi goreng itu. "Kamu harusnya jangan makan tadi dan pura-pura jika masakannya enak. Apalagi bilang ke Kak Anissa kalau aku itu udah berubah baik. Padahal kan aku masih sama seperti dulu," ucap Alicia. Dia harap dengan Franz yang sangat membela dia di depan kakaknya, walaupun dia senang juga saja dibela. Franz menatap Alicia dengan serius. "Saya akan selalu bela kamu di depan siapapun." Alicia langsung terdiam saat mendengar ucapan Franz itu. Seorang suami dan istri itu diibaratkan seperti pakaian yang harus menutupi kekurangan masing-masing.
dan saya tidak akan mungkin menjelek-jelekan istri saya sendiri di depan orang lain. Seburuk apapun kamu itu, cukup saya saja yang tahu, ucap Franz. Alicia benar-benar terdiam saat mendengar ucapan Franz itu. Dia sampai tidak bisa untuk berkata-kata lagi. Melihat Alicia yang terdiam, Franz langsung mengusap rambut Alicia dengan pelan. Setelah mengatakan itu, Franz mengambil makanannya untuk Alicia. Ini, kamu makan. Kamu kan belum makan malam tadi, ucap Franz. Alicia menatap makanan yang Franz ambilkan itu. Dia menatap makanan itu tanpa minat. Dia masih memikirkan ucapan Franz tadi yang sedikit menyentuh hatinya. Melihat Alicia yang tidak kunjung makan, akhirnya Franz pun berinisiatif untuk menyuapi Alicia. Ya, ayo cepat makan. Ingat, kamu kan ada sakit mah, ucap Franz. Mau tidak mau Alicia pun membuka mulutnya. Dia masih menatap Franz dengan termenung. Saya akan selalu jaga kamu, Alicia. Nama baik kamu itu nama baik juga untuk saya. Saya juga tidak mau jika istri saya dipandang buruk oleh orang lain, ucap Franz dengan tersenyum. Alicia sudah tidak bisa berkata-kata lagi saat tahu Franz sangat baik. Akhirnya dia hanya diam dan hanya menerima suapan dari Franz. Setelah Alicia selesai makan, Franz langsung membersihkan meja dan makanan yang Anissa bawa tadi. Lalu dia pun mencuci semua piring kotor. Sementara Alicia, dia malah seperti patung. Makan malam kali ini membuat dia merasa tertampar karena tidak pernah menjadi istri yang baik untuk Franz. Sementara Franz mati-matian berusaha untuk menjadi suami yang terbaik untuk dia. Sekarang sudah jam 1 malam dan Alicia tidak bisa tidur sama sekali. Dia masih terjaga. Dia duduk di atas kasur dan menatap Franz yang tertidur dengan lelap di sebelah dia. Kenapa sih lo harus baik banget sama gue? Sikap lo itu membuat gue jadi merasa bersalah aja deh, ucap Alicia di dalam hatinya. Melihat Franz yang sangat baik, dia jadi tidak tega untuk menyakiti Franz. Alicia mengusap wajahnya dengan kasar. Kata-kata Franz tadi terus teringat di kepalanya. Suami istri itu harus menutupi keburukan masing-masing. Sementara keburukan gue itu sangat banyak, ucap Alicia lirih. Alicia kembali mengingat lagi apa saja yang sudah dia lakukan selama menjadi istri Franz. Dia hanya marah-marah karena Franz yang terlalu mengekang dia. Dia tidak pernah melakukan tugas dia sebagai seorang istri. Bahkan selama asisten rumah tangga mereka cuti, Franz yang melakukan semua pekerjaan rumah. Bahkan dia juga yang mencucikan sepatu Alicia. Dia kadang malah asyik menonton film dan tidak menghiraukan suaminya sama sekali. Alicia baru sadar jika selama ini dia benar-benar tidak berguna untuk Franz. Nggak ada yang gue lakuin selama jadi istrinya dia. Tapi kenapa dia baik banget ya sama gue? Ucap Alicia heran. Tadi seharusnya bisa saja Franz mengadu pada kakaknya, dan Anissa pasti akan bilang pada orang tua mereka, dan alhasil dia akan dimarahi oleh papanya. Tapi Franz tidak melakukan itu. Dia memilih memuji-muji Alicia dan berbohong seolah dia sudah menjadi istri yang sangat baik. Alicia mengembuskan nafasnya panjang. Jika Franz sangat baik seperti ini, bisa-bisanya hatinya goyah dan luluh karena sikap baik Franz. Apalagi Franz yang selalu memberikan dia perhatian. Alicia benar-benar pusing dibuatnya. Sebentar lagi Arkana akan pulang, dan sementara dia sudah punya Franz, tapi dia masih mencintai Arkana. Dan di sisi lain, Alicia juga tidak tega jika menyakiti Franz yang sangat baik dengan dia. Sekarang dia berada di antara dua pilihan yang sangat sulit. Saat dia sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba perutnya terasa sakit. Dia pun langsung memegangi perutnya. Aduh, ini kenapa perut gue jadi sakit kayak gini ya? Ucap Alicia. Perutnya terasa melilit. Alicia pun segera turun dari ranjang dan pergi ke kamar mandi. Setelah 10 menit di dalam kamar mandi, barulah dia keluar dari kamar mandi dengan wajah yang masih terlihat kesakitan. Ini pasti karena aku makan bakso pedas-pedas tadi pagi, ucap Alicia. Perutnya benar-benar melilit dan terasa sangat sakit. Dia terus bolak-balik kamar mandi sebanyak 3 kali, sampai akhirnya dia terbaring dengan lemas di atas ranjang. Franz yang awalnya sedang tidur, dia akhirnya terbangun karena Alicia yang terus bergerak di sebelahnya. Dia membuat dia merasa terganggu.
Franz melihat ke arah Alicia dan dia sangat terkejut saat melihat Alicia yang kesakitan. "Kamu kenapa?" tanya Franz dengan suara seraknya. Dia seketika langsung duduk dan mendekat ke arah Alicia. "Sakit perut? Memang apa yang kamu makan siang tadi?" tanya Franz. Dia yakin jika Alicia salah makan sampai sakit perut seperti ini. "Bakso dan cabai 10 sendok. Seketika mata Franz langsung melebar saat mendengar ucapan Alicia. Ingin rasanya dia memarahi Alicia, tapi melihat istrinya yang kesakitan, dia jadi tidak tega. Alhasil, Franz memilih untuk mengambil obat dan juga peralatan kerjanya. Dia kembali ke tempat tidur dan duduk di sebelah Alicia yang sedang kesakitan. Wajah Franz terlihat sangat khawatir saat melihat istrinya kesakitan. Dia pun hendak membuka sedikit baju Alicia di bagian perut. Namun Alicia malah menahan-tahan Franz. "Mau ngapain?" tanya Alicia. Dia curiga jika Franz akan berbuat yang aneh-aneh dengan dia. "Saya cuma mau periksa kamu," kata Franz. Dia heran dengan Alicia yang sangat tidak ingin dia sentuh. Akhirnya Alicia pun membiarkan Franz membuka sedikit bajunya. Dia juga sudah tidak tahan dengan rasa sakitnya. Franz pun langsung memegang dan memeriksa perut Alicia. "Lain kali jangan makan sembarangan. Sudah saya ingatkan berkali-kali sama kamu," kata Franz. Alicia yang kesakitan tidak menghiraukan lagi ucapan suaminya. Dan setelah itu Franz langsung memberikan obat untuk Alicia. Perut Alicia sedikit hilang sakitnya setelah meminum obat yang Franz berikan. Tapi dia tetap menyuruh Franz memegang perutnya, karena rasa sakitnya sedikit berkurang setelah dipegang oleh Franz. "Sekarang kamu tidur ya. Besok kamu kan harus kuliah lagi," kata Franz dengan mengusap perut Alicia pelan. Perlahan mata Alicia pun mulai terpejam. Dia yang sudah mengantuk pun akhirnya tertidur. Sementara Franz, dia jadi tidak bisa tidur dan memilih untuk menjaga Alicia. Semalaman dia takut jika Alicia nanti kesakitan lagi. Keesokan paginya, tepat jam 7 pagi, mata Alicia mulai terbuka. Dia pun terbangun secara perlahan. Dia mengucek matanya sebentar, dan saat dia membuka mata, pertama kali yang dia lihat adalah suaminya. Terlihat Franz yang tertidur dengan posisi duduk di sebelah dia, dan tangan Franz juga masih berada di perut dia. "Ya ampun, jadi dia usap perut gue sampai pagi," ucap Alicia terkejut. Dia pikir jika Franz ikut tidur tadi malam. Alicia pun berusaha untuk duduk dan dia terus memperhatikan Franz. Lagi-lagi dia merasa tersentuh dengan sikap Franz yang rela terjaga semalaman hanya demi menjaga dia yang sedang sakit perut. "Benar kata Kak Anissa, gue cuma bisa nyusahin Franz saja," ucapnya. Saat Alicia sedang memperhatikan wajah Franz, tak lama Franz juga terbangun. Matanya terbuka secara perlahan. Franz langsung menatap ke arah Alicia yang sudah bangun lebih dulu. "Gimana perut kamu? Apa sudah tidak sakit lagi?" tanya Franz dengan suara seraknya. Awalnya Alicia diam saja, dia malah terpaku melihat Franz yang masih mengkhawatirkan dia. Udah gak sakit lagi kok. Kamu kenapa tidur duduk? Harusnya tidur kayak biasa saja," ucap Alicia. Franz memang merasakan pegal di punggungnya. Dia langsung menggeliat sedikit agar pegal di punggungnya bisa menghilang. "Gak apa-apa, saya sudah biasa tidur duduk kalau di rumah sakit. Yang penting kamu gak sakit lagi," ucap Franz. Lagi-lagi Franz lebih peduli pada Alicia daripada dirinya sendiri. Bukannya merasa senang, Alicia malah merasa kesal. "Kalau dia baik kayak gini terus, gue jadi semakin merasa bersalah jadinya," ucap Alicia dalam hati. Sikap Franz yang terlalu baik membuat dia merasa bimbang dan gundah. Alicia akhirnya memilih untuk turun dari ranjang. "Aku mau mandi dulu," ucap dia dengan mengambil handuk. Alicia ingin mengguyur kepalanya dengan air dingin, mungkin bisa menghilangkan sedikit pikiran dia yang sangat rumit ini. Franz menatap Alicia yang masuk ke dalam kamar mandi. Dia memijat kepalanya yang terasa pusing karena kurang tidur, dan punggungnya benar-benar terasa pegal. Namun karena istri kecilnya akan kuliah pagi ini, mau tidak mau dia bangun. Dia langsung membersihkan tempat tidur mereka, lalu dia memesan sarapan untuk mereka berdua. Pagi ini dia tidak masak karena sangat lelah. Makanya dia memilih untuk memesan makanan secara online. Setelah semuanya bersih dan rapi, Franz pun memilih keluar dari kamar. Dia akan mandi.
Sementara Alicia yang berada di dalam kamar mandi, dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Gua pusing banget rasanya. Kenapa sih dia harus baik sama gua? Apa dia gak tahu pernikahan ini hanya main-main untuk gua? Lagian kenapa Franz bisa suka sama gua sih? Kata Alicia, dia mengomel sendiri. Dari awal mereka menikah, Alicia juga bingung kenapa Franz meminta untuk dinikahi dengan dia. Harusnya dia pilih Kak Anissa bukan gua, ucap Alicia lagi. Alicia benar-benar bingung dengan perasaan dia sendiri. Dia tersentuh karena Franz yang sangat baik, dan dia juga merasakan kasihan jika dia akan menyakiti Franz yang sangat baik seperti ini. Tapi perasaan itu gak bisa dibohongi. Gua masih cinta sama Arkana. Waktu 3 tahun tidak akan pernah tergantikan dengan yang baru 6 bulan. Ucap Alicia. Sebaik apapun Franz, Arkana tetap yang pertama di hati Alicia. Alicia yang tidak mau pusing, akhirnya dia memilih untuk mengikuti arus saja, sampai nama hubungan ini akan membawa dia. Dan entah bagaimana ujungnya nanti. Apakah nantinya dia akan bersama dengan Franz atau bersama dengan Arkana? Alicia baru saja selesai mandi, dan saat dia keluar dari kamar mandi, Franz sudah tidak ada di dalam kamar. Dia melihat ke seluruh kamar yang tampak sudah rapi. Tempat tidur juga sudah bersih. Kayaknya kapan-kapan gue harus bantu-bantu buat bersihin kamar deh, biar gue gak terlalu merasa bersalah. Ucap Alicia. Dia akan berusaha untuk sedikit rajin setelah ini. Mungkin berubah menjadi lebih baik juga tidak ada salahnya. Alicia pun pergi ke walk-in closet untuk berganti baju. Dia memilih baju mana yang harus dia pakai. Saat sedang memilih baju, dia baru ingat jika malam nanti dia sudah janjian untuk pergi ke klub bersama teman-temannya. Senyum lebar langsung muncul di bibir Alicia. Nanti malam gue bakal senang-senang dan menghilangkan semua rasa stres ini, kata Alicia dengan hebohnya. Dia sudah tidak sabar menunggu nanti malam tiba. Pagi ini dia akan memastikan dulu jika Franz benar-benar jaga malam. Setelah Franz pergi bekerja, baru dia akan berangkat. Biasanya jika shift malam, Franz akan berangkat jam 11 malam dan pulang besok pagi jam 7. Itu pas sekali dengan waktunya Alicia untuk keluar malam dan tidak ketahuan oleh Franz. Udah gak sabar banget rasanya nunggu nanti malam, ucap Alicia. Dia tampak sangat senang karena bisa bersenang-senang. Alicia kembali memilih baju yang akan dia pakai, dan kali ini dia tidak akan memakai rok lagi karena takut jika dimarahi oleh Franz. Saat dia tengah memilih baju, tiba-tiba Franz masuk ke dalam walk-in closet juga. Alicia langsung menoleh ke arah Franz, dan terlihat suaminya itu baru selesai mandi juga. Mereka sama-sama hanya menggunakan handuk dengan rambut yang sama-sama basah. Franz langsung tersenyum saat melihat Alicia yang baru saja selesai mandi. Dia langsung mendekat ke arah Alicia. Saya sudah pesan sarapan untuk kita berdua, ucap Franz. Alicia hanya menganggukkan kepalanya. Dia hendak mencari baju lagi, tapi tiba-tiba Franz menahan tangannya dan mendorong dia dengan pelan sampai punggungnya menabrak lemari baju yang ada di belakang dia. Kini Franz berdiri tepat di depan Alicia. Alicia mendongak dan menatap Franz. Bahkan air dari rambut Franz sampai menetes ke wajahnya. Mau apa? Awas, aku mau ganti baju, ucap Alicia. Dia sangat risih jika harus berdekatan dengan Franz seperti ini. Dia juga heran dengan Franz yang suka sekali dekat-dekat dengan dia. Franz tidak menjawab ucapan Alicia. Dia malah menunduk, dan tanpa disangka dia langsung mencium bibir Alicia begitu saja. Dia tidak akan pernah tahan saat melihat Alicia yang baru saja mandi dan hanya menggunakan handuk saja. Mata Alicia seketika melebar saat Franz mencium dia. Walaupun ini bukan ciuman pertama mereka, dia tetap saja terkejut setiap kali Franz mencium dia. Beberapa kali Franz sempat memaksa untuk mencium dia seperti kemarin. Biasanya Alicia akan memberontak dan marah setiap kali dicium oleh Franz. Tapi kali ini anehnya dia memilih untuk diam. Melihat Alicia yang diam saja, Franz justru semakin semangat untuk mencium istrinya. Dia mencium Alicia dengan sangat dalam dan intens. Tangannya dia taruh di pinggang Alicia dan memeluknya dengan sangat erat. Alicia meremas handuk bagian depannya dengan sangat kuat. Dia memejamkan matanya saat Franz menciumi dia. Dia diam karena ini dia anggap sebagai balasan atas semua kebaikan yang sudah Franz lakukan ke dia selama ini. Mungkin mulai sekarang dia akan mengizinkan jika Franz mencium dia. Biar gua gak merasa bersalah banget lah, ucap Alicia di dalam hatinya.
Alisa hanya mengizinkan Franz mencium dia. Jika hal lain dia tidak akan mengizinkannya. Dia hanya akan melakukan hal itu dengan pria yang dia cintai. Cukup lama Franz mencium Alisa sampai Alisa tidak bisa bernafas rasanya. Dan Franz pun mulai melepaskan ciuman mereka. Nafas mereka berdua sama-sama memburu. Franz menatap Alisa yang tampak terpejam dengan intens. Dia mengusap bibir Alisa yang basah dan memerah itu dengan ibu jarinya. Tak lama Alisa pun membuka matanya. Seluruh wajahnya tampak memerah karena malu. Franz justru tersenyum bahagia saat Alisa pasrah ketika dia cium. Tidak memberontak seperti biasanya, membuat dia jadi merasa jika Alisa mulai bisa menerima dia. Kamu pasti sudah mulai mabuk dengan ciuman saya. Atau sudah siap untuk bikin anak? Ucap Franz dengan mengedipkan sebelah matanya menggoda Alisa. Alisa langsung menatap Franz dengan kesal. Dia heran dengan isi kepala Franz yang hanya memikirkan tentang membuat anak. Dan bruk, awas, aku mau ganti baju, ucap Alisa. Dia juga mendorong Franz agar menjauh dari dia. Franz pun akhirnya mundur beberapa langkah dari Alisa. Dia sudah puas mencium Alisa kali ini. Setelah itu Alisa mengambil bajunya dan pergi dari sana. Dia akan ganti baju di dalam kamar mandi saja. Franz yang masih berdiri di sana, dia tidak bisa berhenti tersenyum dari tadi. Dia memegang bibirnya sendiri serasa manis bibir Alisa. Rasanya masih tertinggal di bibirnya. Saya justru yang kecanduan. Dan rasanya ingin mencium kamu terus, ucap Franz. Dia benar-benar bahagia pagi ini karena tampaknya Alisa mulai luluh dengan dia. Alisa pasti sudah mulai nyaman dengan saya. Makanya dia sudah tidak memberontak lagi saat saya cium, ucap Franz dengan tersenyum. Hati Franz serasa terbunga-bunga. Dia sudah tidak sabar menunggu Alisa sampai benar-benar bisa memberikan seluruh dirinya ke dia. Dan Franz bisa memiliki Alisa seutuhnya. Dan tanpa Franz sadari, Alisa berubah bukan karena dia mulai nyaman atau mulai cinta, tapi karena dia merasa kasihan dan tidak tega menyakiti Franz yang sangat baik dengan dia. Akhirnya mereka berdua sama-sama sudah selesai ganti baju. Franz sudah turun ke bawah lebih dulu karena makanan pesanan dia sudah datang. Sementara Alisa masih sibuk menata tas kuliahnya di dalam kamar. Sampai dia membuka dompet dan hanya ada uang 200.000 di sana. Ya, uang gua sudah habis lagi. Semenjak menikah, papanya sudah tidak mau membiayai dia lagi. Bahkan semua kartu kreditnya diambil oleh papanya. Dan kini Franz lah yang memberikan Alisa uang jajan dan memenuhi semua kebutuhan dia. Aku minta sajalah nanti sama Franz, ucap Alisa. Dia harus dapat uang tambahan, jika tidak malam nanti dia tidak akan bisa pergi bersama teman-temannya. Alisa pun segera turun ke bawah. Dia pergi ke ruang makan. Dan saat sampai di ruang makan, terlihat Franz yang sudah sibuk menata makanan di sana. Tampak Franz yang memakai baju rumahan karena memang dia akan masuk malam hari ini. Alisa langsung tersenyum saat tahu jika Franz benar-benar akan masuk malam hari ini. Alisa mendekat ke arah Franz. Dia melihat meja makan yang sudah penuh dengan makanan itu. Franz tersenyum saat melihat Alisa sudah siap untuk kuliah, yang bikin dia semakin bahagia karena istrinya itu sudah tidak memakai rok pendek lagi. Itu artinya Alisa mendengarkan ucapan dia. Hari ini saya akan antar kamu ke kampus, ucap Franz. Jangan, biar supir aja. Kenapa? Takut kalau teman-teman kamu tahu tentang saya. Mereka gak akan tahu karena saya akan di dalam mobil. Jadi tidak ada yang bisa lihat. Pulangnya juga saya akan jemput kamu. Sekalian saya minta temenin kamu ke kuburan ibu, ucap Franz lagi. Ibunya Franz itu sudah meninggal dari 10 tahun yang lalu. Dan kini dia hanya punya mama tiri yang tidak begitu dekat dengan dia. Apalagi semenjak papanya menikah lagi 5 tahun yang lalu, Franz memutuskan keluar dari rumah. Dia hanya bertemu dengan papanya di saat akhir pekan atau mungkin ada acara penting saja. Alisa hanya diam saat Franz bilang akan menjemput dia. Juga dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Yang terpenting, malam nanti dia bisa pergi bersama teman-temannya. Untuk sekarang dia akan patuhi saja keinginan Franz dulu. Ayo sarapan sekarang. Ini ada salad buah dan jus. Saya juga beli sup ayam untuk kamu, agar perut kamu tidak sakit lagi. Pagi ini sarapan mereka berdua sangatlah sehat. Ingat ya, kalau di kampus jangan makan pedas lagi.
Saya bakalan marah kalau kamu sampai sakit perut lagi kayak semalam. Kamu itu punya sakit mah, Alicia. Sakit itu sering sekali disepelekan oleh orang-orang. Padahal jika sudah parah, itu akan sangat berbahaya. Ucap Franz. Dia terus mengingatkan Alicia agar jangan makan sembarangan. Franz itu kadang sama cerewetnya dengan mamanya. Alicia hanya menganggukkan kepalanya saja saat mendengar ocehan Franz. Dia malas meladeninya. Setelah jam mereka sarapan, setelah itu baru mereka berangkat. Franz benar-benar mengantar Alicia ke kampusnya. Bahkan dia sudah menyiapkan mobilnya di depan rumah. Selama di perjalanan dia terus menggenggam tangan Alicia dengan erat dan menciuminya. Sementara Alicia hanya diam saja. Selama ini hanya Franz yang selalu berusaha untuk bersikap romantis dengan Alicia. Franz sangat terlihat jika dia itu menyukai dan mencintai Alicia dengan tulus. Sampai akhirnya mereka pun sampai di depan kampus Alicia. Franz menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang kampus. Kenapa harus berhenti pas di sini sih? Harusnya agak jauhan dikit biar nggak ada yang lihat. Ucap Alicia. Dia tampak panik, takut jika teman-temannya melihat kalau diantar oleh Franz. Apalagi di gerbang sudah terlihat banyak sekali mahasiswa yang baru saja datang. Dan tak lama Alicia melihat Tiara dan Elang yang juga baru datang. Mereka berdua berhenti tepat di depan gerbang kampus juga. Bahkan motor Elang tepat berada di mobil Franz sekarang yang membuat Alicia semakin panik. Sementara Franz terlihat santai saja. Memang kamu pikir kaca mobil saya murahan yang tembus pandang? Kaca mobil ini gelap sekali. Orang-orang di luar semua nggak akan mungkin bisa lihat keadaan di dalam sini. Jadi mereka tidak akan tahu siapa yang sedang antar kamu. Ucap Franz. Dia juga tidak peduli jika orang-orang tahu mereka sudah menikah. Bahkan Franz rasanya ingin mengumumkan ke semua orang jika Alicia itu istri dia. Tapi sayang Alicia masih belum mau mengumumkan tentang pernikahan mereka berdua. Entah apa alasannya, Alicia masih enggan keluar. Dia menunggu Elang dan Tiara pergi lebih dulu, sampai dia ingat akan uang jajannya yang habis. Alicia pun melihat ke arah Franz. Wajahnya tampak ragu untuk meminta uang pada Franz. Kenapa? Aku mau minta uang jajan, ucap Alicia. Franz langsung tersenyum saat mendengar ucapan Alicia. Mau minta uang saja Alicia seperti takut dengan dia. Tanpa banyak bicara, Franz pun mengeluarkan dompetnya dan dia langsung mengambil salah satu kartu milik dia. Selama ini dia memang belum pernah memberikan kartu ke Alicia karena perintah dari papanya Alicia. Papanya Alicia melarang Franz memberikan kartu untuk Alicia karena katanya Alicia akan semakin seenaknya jika dia pegang kartu sendiri, dan dia akan sering keluar dan main-main dengan temannya. Tapi melihat Alicia yang sekarang sudah tidak pernah keluar dan menjadi sedikit penurut, Franz pun akhirnya memberikan kartu itu ke Alicia. Ini, ambil. Mata Alicia seketika berbinar saat Franz memberikan dia sebuah kartu. Senyum lebar langsung muncul di pipinya. Ini kartu untuk aku. Pakai kartu ini untuk semua kebutuhan kamu. Alicia pun hendak mengambil kartu itu, tapi Franz langsung menjauhkan kartu itu saat akan Alicia ambil. Cium dulu baru boleh ambil kartunya, kata Franz. Alicia langsung melotot saat mendengar ucapan Franz. Ish, dasar mesum, ucap Alicia kesal. Franz selalu saja mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kamu mau jajan gak? Ucap Franz. Dia terus menunjuk pipinya sendiri agar Alicia mau mencium dia. Alicia masih menatap Franz dengan kesal. Jika dia tidak membutuhkan kartu itu, dia tidak akan mau mencium Franz lagi. Akhirnya dia pun maju secara perlahan dan kemudian mencium pipi Franz dengan cepat. Ciuman Alicia hanya secepat kilat. Franz mengerutkan keningnya saat ciuman Alicia tidak terasa sama sekali bagi dia. Bahkan bibir Alicia rasanya tidak menempel di pipi dia. Ciuman apaan itu? Kok nggak kerasa? Yang lama sedikit, ucap Franz protes. Kesabaran Alicia benar-benar diuji oleh Franz yang banyak maunya. Ya udah deh, kalau nggak mau kasih, aku bakalan bilang ke papa. Kalau kamu nggak mau ngasih aku uang dan aku ditelantarkan, kamu jadi suami nggak ada baik-baiknya. Franz justru tersenyum saat mendengar ucapan Alicia. Bilang saja saya tidak takut. Papa kamu pasti jauh lebih percaya sama saya daripada kamu. Toh papa kamu sendiri yang sebenarnya melarang saya memberikan kamu kartu ATM karena katanya kamu suka seenaknya sendiri kalau pegang kartu.
Tapi saya dengan baik hati mau memberikan kamu kartu. Papa benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar mau siksa gua kayaknya, ucap Alicia di dalam hatinya. Jadi gimana? Mau cium atau tidak? Tanya Franz. Dia bersiap memasukkan kartu itu lagi ke dalam dompetnya. Alicia menatap Franz dengan kesal. Dia heran dengan Franz yang selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Alicia yang sangat butuh uang, akhirnya dia mau mencium Franz. Dia pun maju lagi dan hendak mencium pipi Franz. Tapi tanpa disangka Franz malah membalik wajahnya. Dan alhasil Alicia mencium bibir Franz. Mata Alicia langsung membulat dengan sempurna. Belakang lehernya sudah dipegang oleh Franz cukup kuat sehingga dia tidak bisa untuk bergerak. Franz kembali mencium bibir dia seperti pagi tadi. Nah, begitu caranya cium suami yang benar. Mana kartunya? Pinta dia. Jangan main turun aja. Ayo salam dulu. Alicia memutar bola matanya jengah saat Franz banyak sekali maunya. Nanti saya jemput ya. Jangan lupa balas pesan saya, kata Franz. Alicia sudah tidak bisa menghiraukan ucapan Franz lagi. Dia langsung turun dari mobil Franz begitu saja. Sementara di dalam mobil, Franz tertawa saat melihat Alicia yang kesal karena ulahnya. Akhirnya dia pun melanjutkan mobilnya meninggalkan kampus Alicia. Sementara Alicia dia masih menggerutu dengan kesal. Dasar mesum, tukang modus, om-om gila, kata Alicia kesal. Namun tak lama senyuman langsung muncul di bibir Alicia saat dia melihat kartu yang ada di tangannya. Tapi gak apa-apa deh, yang penting gue dapat kartu ini. Jadi nanti malam gue bisa senang-senang. Ucap Alicia dengan heboh. Saking dia senangnya dia sampai tidak sadar jika sedari tadi Tiara dan Elang sedang memperhatikan dia. Mereka berdua masih berada di depan gerbang kampus. Alicia? Seketika Alicia langsung menoleh ke arah Tiara. Dia terkejut saat melihat Tiara yang masih di sana. Gawat. Tiara lihat gua turun dari mobil Franz lagi. Dia pasti langsung tanya-tanya mobil siapa itu. Alicia tetap tersenyum ke arah Tiara. Dia tidak boleh terlihat mencurigakan di depan Tiara. Dia pun berjalan mendekat ke arah Tiara dan juga Elang. Hai. Lo diantar sama siapa? Perasaan itu bukan mobil yang biasa antar jemput lo deh. Dan kenapa lo duduk di depan? Lo nggak mungkin kan duduk di depan sama supir lo? Ucap Tiara. Dia langsung memberikan banyak pertanyaan pada Alicia. Oh itu gua diantar sama bokap gua. Itu mobil baru bokap gua, kata dia berbohong. Tiara pun percaya begitu saja dengan Alicia. Dan Elang yang ada di sana, dia tidak menghiraukan Alicia sama sekali. Seperti kemarin wajahnya selalu terlihat kesal setiap kali melihat Tiara. Salah ini, melihat Alicia mungkin. Kalau begitu aku pergi dulu, ucap Elang ke Tiara. Tiara langsung menganggukkan kepalanya. Iya, hati-hati di jalan. Makasih udah mau antar aku, ucap Tiara. Elang pun akhirnya melanjutkan motornya dan pergi dari sana. Ayo kita masuk Alicia. Kenapa ya Elang jadi benci sama gua? Kenapa semua teman-teman Franz jadi gak suka sama gua? Hah? Teman-teman Franz lagi? Arkana mungkin. Ini kita ulangi lagi. Kenapa semua teman-teman Arkana jadi gak suka sama gua? Kata Alicia lagi. Tiara sebenarnya tidak tahu jawabannya, karena Elang juga tidak mau menjawab setiap kali dia bertanya tentang ini. Gua juga gak tahu. Kemarin gue tanyain sama dia, tapi dia juga gak mau jawab. Dan asal lo tahu ya, kemarin Elang itu teleponan sama Arkana. Gue lihat nama Arkana yang muncul di handphone dia pas kita lagi makan bareng, ucap Tiara. Jadi kalau gitu Arkana masih menghubungi teman-temannya dan cuma gue yang gak dikabari, ucap Alicia dengan tersenyum getir. Alicia tidak menyangka jika Arkana sejahat itu sama dia. Padahal dia juga ingin mendengar kabar dari Arkana. Kenapa Arkana gak ngabarin gue juga sih? Dia pasti ganti nomor dia dengan yang baru, makanya nomor lamanya gak aktif. Mungkin dia ganti nomor biar gue gak tahu. Gue punya saran untuk lo. Jika nanti Arkana kembali dan lo ketemu sama dia, lo berhak marah sama dia. Karena menurut gue Arkana itu sudah jadi pria pengecut. Dia ninggalin lo gitu aja tanpa kejelasan. Itu namanya pengecut.
dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Pokoknya lo harus marah sama dia. Dia gak bisa gantungin lo terus dalam hubungan yang gak jelas kayak gini lah. Iya, lo tenang aja lah. Gue bakalan keluarkan semua kekesalan gue saat ketemu sama dia nanti. Secinta apapun Alicia pada Arcana, dia tidak boleh terlalu lemah dan seolah mengemis cinta dari Arcana. Kemarin apa lo dengar Elang ngomong apa sama Arcana di telepon? Sayangnya gue gak dengar karena Elang langsung menjauh saat angkat telepon dari Arcana. Bahkan dia sampai keluar dari kafe tempat kita makan itu. Mungkin dia gak mau gue dengar pembicaraan mereka. Alicia langsung mengembuskan nafasnya dengan berat. Semua teman-teman Arcana memang seperti melindungi Arcana agar Alicia tidak tahu di mana Arcana berada. Tiara langsung merangkul bahu Alicia yang terlihat sedih itu. Udah Sa, gak usah lo pikirin lagi. Sekarang lo tunggu aja sampai Arcana benar-benar kembali ke sini. Alicia menganggukkan kepalanya. Memang hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Akhirnya mereka berdua pun kembali berjalan dan masuk ke dalam kelas masing-masing. Hari itu Alicia sibuk kuliah dan menyelesaikan semua kelasnya. Tepat jam 3 sore, Alicia sudah pulang dari kampus dan kini dia tengah berjalan menuju gerbang kampus bersama teman-temannya. Sebenarnya sedari tadi dia tampak gelisah karena akan dijemput oleh Franz. Dia takut jika teman-temannya melihat Franz. Malam ini kita jadikan ke klub? Tanya Cici. Alicia benar-benar janjian dengan teman-temannya untuk pergi ke klub malam ini. Jadi dong, tapi nanti kita ketemu di sana aja ya. Dan mungkin jam 11 malam gue baru bisa datang. Gak apa-apa malam, semakin malam semakin seru, ucap Tiara dengan hebohnya. Mereka sudah lama tidak keluar malam, makanya mereka sangat semangat untuk keluar malam ini. Mereka sudah sampai di depan gerbang kampus dan tiba-tiba Sakti datang menghampiri Alicia. Alicia, panggil Sakti. Alicia dan teman-temannya pun langsung menoleh. Terlihat Sakti yang berjalan menghampiri mereka. Ini orang mau ngapain lagi sih? Kata Alicia dalam hati. Dia merasa risih karena Sakti yang terus mendekati dia. Sakti sudah berada di depan Alicia. Dia pun langsung memberikan sesuatu pada Alicia. Ini buat lo, ucap Sakti. Ini coklat dari gua, ucap Sakti lagi. Makasih kak, kata Alicia. Sakti menganggukkan kepalanya. Dia senang karena Alicia yang mau menerima coklat dari dia. Padahal Alicia menerima coklat itu hanya karena dia terpaksa dan malas terlalu banyak basa-basi dengan Sakti. Lo hati-hati pulangnya ya. Kalau gitu gue permisi dulu. Cie, ucap Cici dan Tiara heboh. Alicia langsung kesal saat teman-temannya meledek dia. Dia pun memberikan coklat itu pada Cici. Ambil aja. Gue mau terima karena malas aja basa-basi, ucap Alicia. Tanpa Alicia sadari, Franz di dalam mobil melihat jika Alicia diberikan coklat oleh seorang pria. Dan wajah Franz terlihat sangat kesal. Sementara Alicia masih asik mengobrol dengan teman-temannya. Gua pulang dulu kalau gitu. Jemputan udah datang tuh, ucap Alicia. Lo dijemput sama bokap lo lagi? Tumben bokap lo gak kerja? Iya, hari ini bokap gua libur kerja. Alicia yang tidak mau jika Cici dan Tiara semakin curiga, dia pun langsung berjalan dengan cepat menuju ke mobil Franz. Gue duluan ya, kata Alicia dengan melambaikan tangannya. Dan dia langsung masuk ke dalam mobil sebelum Cici dan Tiara bertanya yang macam-macam. Saat Alicia masuk mobil, dia langsung menyuruh Franz melajukan mobilnya. Ayo cepet jalan sekarang, ucap Alicia tanpa melihat ekspresi Franz. Franz pun melajukan mobilnya dengan wajah datarnya. Dia merasa kesal setelah melihat Alicia yang didekati oleh pria lain tadi. Franz melajukan mobilnya dengan cukup kencang agar mereka segera sampai di rumah. Niat dia untuk pergi ke kuburan ibunya juga langsung dia batalkan karena sudah tidak mood. Alicia langsung menatap ke arah Franz. Dia mengerutkan keningnya saat melihat ekspresi Franz yang terlihat marah dan Franz yang diam saja. Padahal biasanya Franz sudah mengoceh panjang lebar. Tapi Alicia tidak peduli. Dia hanya berpikir jika Franz sedang tidak mood saja. Dan bagus untuk dia jika Franz diam, maka telinganya tidak panas mendengar ocehan Franz. Selama perjalanan menuju rumah, mereka berdua hanya diam dan tidak saling berbicara. Alicia juga tidak peka jika Franz itu sedang cemburu dan marah sama dia. Sampai mereka akhirnya tiba di rumah mereka. Alicia, dia langsung ingin turun dari mobil. Tapi pintu mobilnya masih dikunci oleh Franz sehingga dia tidak bisa keluar. Buka pintunya, aku mau turun. Saya tidak suka melihat istri saya dekat sama pria lain. Alicia mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan Franz.
Franz pun menoleh dan menatap Alicia dengan serius. Apa yang sudah menjadi milik saya tidak boleh menjadi milik orang lain juga. Kamu harus tahu Alicia, saya ini pria yang posesif dan cemburuan. Saya tidak suka melihat kamu dekat dengan pria lain. Jika kamu menghargai saya sebagai suami, kamu seharusnya kamu jauhi pria lain, kata Franz yang suaranya terdengar sangat kesal. Apaan sih maksudnya? Saya lihat ada cowok yang deketin kamu di gerbang tadi. Apa ini alasan kamu tidak mau jika pernikahan kita diketahui oleh banyak orang, agar kamu bisa dekat dengan pria manapun? Ucap Franz lagi. Dia itu cuma temen. Kamu juga harusnya tadi lihat kalau aku gak nanggapi dia. Aku juga gak terima coklat dari dia. Gak usah berlebihan dah. Ini hanya peringatan saja untuk kamu, agar tidak main-main di belakang saya dengan pria manapun. Karena jika kamu ketahuan selingkuh, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana jahatnya saya jika sedang marah besar. Ucap Franz. Dia menekan setiap ucapannya agar Alicia mengerti jika dia tidak suka Alicia dekat dengan laki-laki manapun. Setelah mengatakan itu, Franz langsung keluar dari mobil lebih dulu dan brak. Franz menutup pintu mobil dengan cukup keras, menandakan jika dia sedang marah. Alicia langsung terdiam saat mendengar ucapan Franz. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana marahnya Franz nanti jika dia tahu kalau sebenarnya Alicia juga masih memiliki kekasih yang sangat dia cintai. Mungkin saat Franz tahu tentang Arcana, maka dia akan murka. Singkatnya, tepat jam 10:30 malam, Franz sudah siap untuk pergi bekerja. Sedari tadi Alicia duduk di atas ranjang dan dia terus memperhatikan Franz yang tampak sibuk siap-siap untuk pergi bekerja. Sedari pulang dari kampus tadi, Franz sama sekali tidak mengajak Alicia untuk bicara. Dia masih kesal setelah melihat Alicia yang didekati oleh seorang pria tadi. Bahkan saat makan malam, ruang makan benar-benar sunyi. Padahal biasanya Franz terus bicara tanpa henti. Dan Alicia yang tidak merasa bersalah sama sekali, dia juga tidak ada niat untuk mengajak Franz bicara. Dia juga hanya diam sedari tadi. Dia juga merasa heran dengan Franz yang tiba-tiba marah dengan dia. Tampak Franz yang sudah siap dengan setelan kerjanya. Dia pun beralih melihat ke arah Alicia yang sedari tadi memperhatikan dia. Franz mengembuskan nafasnya berat. Dia sebenarnya masih sangat marah dengan Alicia. Dia tidak suka jika melihat Alicia berdekatan dengan pria lain. Tapi tetap saja dia tidak bisa mendiami Alicia terlalu lama. Saya mau pergi kerja dulu, ucap Franz dengan mengulurkan tangan ke arah Alicia. Alicia yang sudah paham apa maksud Franz, dia langsung menyalami tangan Franz. Walaupun dia sedikit terkejut karena akhirnya Franz mau mengajak dia untuk bicara. Kamu cepat tidur sekarang, sudah malam. Dan jangan begadang, kata Franz. Nyatanya walaupun sedang marah, dia tetap peduli dengan Alicia. Alicia hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan Franz. Dalam hati dia berharap semoga Franz segera pergi, agar dia juga segera bisa bertemu teman-temannya. Dari tadi sebenarnya dia sudah tidak sabar ingin pergi ke klub malam. Franz yang masih merasa ada yang mengganjal di hatinya, dia pun akhirnya memilih untuk di depan Alicia dan bicara dengan istrinya terlebih dulu sebelum dia pergi. Saya tidak mau pergi bekerja dengan perasaan yang tidak enak di hati saya. Bisa-bisa saya tidak tenang nanti saat lagi bekerja. Jadi saya mau minta maaf sama kamu. Saya minta maaf karena tadi sudah marah-marah sama kamu, ucap Franz. Alicia terkejut saat Franz minta maaf duluan dengan dia. Setelah kita menikah, kamu itu segala-galanya untuk saya, Alicia. Saya takut sekali kehilangan kamu. Sekarang itu sebagian dari hidup saya itu kamu istri saya. Dan saya sudah merasa jika kamu itu milik saya. Makanya saya tidak suka jika ada pria lain yang dekat sama kamu. Rasanya hati saya sangat sakit. Saya rasa semua suami juga tidak akan rela jika istrinya dekat dengan pria lain, ucap Franz dengan jujur. Saat mengatakan itu dia menatap Alicia dengan penuh ketulusan, agar Alicia tahu jika dia sangat menyayanginya. Alicia justru terdiam kaku saat mendengar ucapan Franz yang cukup menyentuh itu. Dia juga tidak tahu harus bereaksi seperti apa saat mendengar itu semua. Saya tidak tahu bagaimana perasaan kamu ke saya. Saya juga tidak tahu apakah kamu sudah menyayangi saya atau belum. Dan saya juga tidak tahu apa alasan kamu mau menyembunyikan pernikahan kita. Saya selama ini hanya berusaha menghargai keputusan kamu untuk menyembunyikan pernikahan ini. Dan saya harap kamu juga bisa menghargai saya dan jaga kepercayaan saya untuk tidak bermain-main di belakang saya. Perselingkuhan adalah salah satu hal yang paling tidak bisa saya maafkan di dalam sebuah hubungan, kata Franz dengan tegas. Alicia langsung menunduk saat mendengar ucapan Franz. Saya punya trauma sendiri dengan yang namanya perselingkuhan, kata Franz lagi. Dulu papanya itu selingkuh dari ibunya sampai ibunya sakit dan meninggal.
Makanya semenjak ibunya pergi untuk selama-lamanya, Franz jadi sedikit membenci papanya. Ini yang membuat dia trauma dengan yang namanya perselingkuhan. Dia juga sudah bertekad untuk menjadi suami yang setia dan sangat menghargai istrinya. Selama kita menikah, saya berusaha menghargai semua keinginan kamu, termasuk kamu yang tidak ingin saya sentuh. Padahal saya sudah berhak menyentuh sama kamu. Semua yang ada di diri kamu itu sudah menjadi milik saya, tapi saya berusaha menahan itu semua demi kamu. Dan kali ini kamu yang harus menghargai keinginan saya untuk tidak berselingkuh, kata Franz lagi. Alicia masih diam. Dia sebenarnya bingung ingin mengatakan apa, dan dia juga heran kenapa Franz selalu berpikir jika dia akan selingkuh. Melihat Alicia yang diam saja, Franz pun akhirnya memilih untuk berhenti bicara dan dia tidak mau Alicia tertekan karena ucapan dia. Ya sudah, kalau begitu saya berangkat kerja, ucap Franz. Franz menunduk sebentar untuk mencium pipi Alicia. Setelah itu baru dia mengambil tas kerjanya dan keluar dari kamar. Sudah cukup pembicaraan mereka malam ini, yang terpenting dia sudah mengungkapkan semua isi hatinya di depan Alicia. Alicia menghembuskan nafasnya panjang setelah Franz pergi. Dia pun langsung menghempaskan tubuhnya di atas ranjang. Kenapa sih Franz suka banget sama gue? Apa dia gak tahu gue cuma terpaksa menjalankan pernikahan ini? Gue gak punya perasaan sama sekali dengan dia, kata Alicia dengan kesal. Dan masalah selingkuh, justru sekarang gue yang lagi selingkuh sama dia, karena Arkana gak tahu kalau sekarang gue udah nikah. Arkana yang lebih dulu menjadi pacar gue, kata Alicia. Andai Franz tahu alasan dia menyembunyikan pernikahan mereka karena dia ingin menjaga hubungannya dengan Arkana. Arkana juga, kenapa dia gak kunjung kembali? Padahal ada banyak penjelasan yang harus dia bilang sama gue. Alicia tidak bisa membohongi perasaan dia seberapapun Franz baik dengan dia. Tetap saja hati dan pikirannya itu hanya untuk Arkana, pria yang sudah menemani dia selama 3 tahun lebih. Posisi Arkana di hati dia tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Alicia merasa sangat pusing, dia mengacak rambutnya frustasi. Akhirnya dia pun memilih untuk duduk dan segera bersiap untuk pergi ke klub malam. Mendingan gue senang-senang aja lah daripada musing mikirin ini semua. Gue udah hampir gila jika terus ngurung diri di dalam kamar ini. Alicia pun bersiap-siap. Dia memakai dress berwarna hitam dan panjang. Bagian atas dress itu juga sedikit terbuka, memperlihatkan tubuh putih dan mulusnya. Alicia juga memakai make up dengan warna lipstik yang sedikit merah. Rambut panjangnya yang kecoklatan dia biarkan terurai dengan indahnya. Tepat jam 11 malam dia akhirnya siap juga. Alicia pun segera memesan taksi online. Dia menyuruh taksi itu berhenti sedikit jauh dari rumah itu. Sebelum pergi dia menyelimuti guling hingga tertutup untuk berpura-pura menjadi dia. Dan setelah dia pun segera mengambil tasnya kemudian keluar dari kamar dengan mengendap-endap. Alicia langsung tersenyum dengan puas saat dia berhasil keluar dari rumah Franz. Akhirnya malam ini gue bisa bebas dan senang-senang lagi, kata Alicia heboh. Selama 6 bulan dia menjadi istri Franz, dia tidak keluar malam lagi karena bodyguard papanya terus mengikuti dia. Tapi entah kenapa 1 minggu yang lalu bodyguard itu tidak mengikuti dia lagi, sehingga dia bisa keluar dengan bebas. Malam ini Alicia akan bersenang-senang dengan teman-temannya. 20 menit kemudian Alicia akhirnya sampai di klub malam. Dan saat tiba di depan klub itu, dia langsung bertemu dengan Cici dan Tiara yang sudah menunggu kedatangan dia. Alicia, akhirnya lo datang juga, gue pikir lo gak jadi kesini. Iya, kita sudah cemas takut lo ketahuan sama bokap lo. Jadi dong, biasa gue nunggu orang-orang di rumah gue tidur dulu. Dan kalian tenang aja, bokap gue gak akan tahu kalau gue pergi. Yaudah, ayo kita masuk ke dalam sekarang. Alicia menganggukkan kepalanya dengan semangat. Mereka bertiga pun masuk ke dalam klub malam itu. Dan saat masuk sudah banyak sekali orang di sana. Musik DJ terdengar sangat keras dan bau alkohol yang tersebar di mana-mana. Alicia benar-benar merindukan suasana seperti itu. Suasana yang bisa membuat dia tenang dan menyalurkan semua kegilaan dia. Mereka langsung duduk di meja yang sudah dipesan oleh Cici. Malam ini biar gua yang traktir semua makanan dan minuman di sini, ucap Alicia. Kartu yang Franz berikan untuk dia sangat banyak isinya. Dan tadi Alicia sudah mengambil uang secara cash agar Franz tidak tahu di mana saja tempat dia memakai kartu itu. Cici dan Tiara langsung teriak. Tapi gue gak mau ya terlalu mabuk malam ini, biar besok orang-orang gak curiga kalau gue habis dari klub.
Kita senang-senang aja di sini. Gue sama Tiara juga nggak mau mabuk malam ini, ucap Cici. Alicia menganggukkan kepalanya, dia tidak bisa untuk berhenti tersenyum. Semakin malam, suasana di klub itu semakin ramai. Alicia sudah meminum 1 gelas wine. Minum sedikit tidak akan membuat dia mabuk. Dia hanya boleh minum 3 gelas saja. Alicia dan teman-temannya pun ikut berjoget di lantai dansa dengan hebohnya. Dia meliuk-liukkan tubuhnya yang seksi itu. Dan bahkan beberapa pria langsung mendekati Alicia yang sangat cantik. Dari pertama dia masuk ke dalam klub ini, sudah banyak pria-pria yang melirik ke arah dia. Alicia langsung mengusir pria-pria itu walaupun dia suka dunia malam. Tapi dia tidak akan mau didekati oleh sembarang laki-laki. Selama ini dia tetap bisa menjaga harga dirinya. Keluar malam hanya mengeluarkan jiwa mudanya yang masih membara. Dan dia tetap tahu batasannya agar tidak merusak dirinya sendiri. Gila, seru banget bulan depan pas ulang tahun lo. Gimana kalau kita party lagi, Sa? Ya lihat aja nantilah, tergantung apakah gue bisa keluar atau enggak dari rumah. Kalau bisa kita bakalan keluar kota buat liburan bareng, ucap Alicia. Alicia berharap semoga setiap Franz kerja shift malam dia bisa keluar dengan bebas seperti ini. Cici dan Tiara langsung setuju saat Alicia mengajak mereka liburan, karena memang sudah lama mereka tidak pergi liburan. Alicia dan teman-temannya masih asik menikmati alunan musik yang melantun dengan derasnya. Di saat Alicia sedang asik bergoyang, tiba-tiba handphonenya yang ada di dalam tas kecilnya pun berbunyi. Dia pun segera mengambil handphonenya dan saat dia lihat nomor Franz yang muncul di layar handphonenya. Saya sudah sampai rumah sakit. Selamat malam dan selamat istirahat sayang. Begitu bunyi pesan yang Franz kirim ke Alicia. Alicia memilih untuk tidak membalas pesan dari Franz itu. Dia bahkan tidak menyimpan nomor suaminya sendiri. Dia pun kembali berjoget lagi. Tiara yang berdiri di sebelah Alicia, dia tidak sengaja melihat sekilas pesan yang muncul di handphone Alicia. Sayang? Siapa yang chat lo pakai sayang? Tanya Tiara tiba-tiba. Alicia sangat terkejut saat mendengar ucapan Tiara. Dia langsung terlihat panik. Sayang apaan? Tanya Cici ikut penasaran. Itu ada yang kirim pesan ke Alicia pakai sayang-sayangan, ucap Tiara. Alicia langsung menelan ludahnya susah payah. Wajahnya langsung terlihat ketakutan. Gawat jika teman-temannya tahu semuanya. Dia langsung menyalahkan dirinya sendiri yang sangat ceroboh membuka handphone di depan teman-temannya. Siapa yang chat lo, Alicia? Gak mungkin Arcana kan? Bukan, gua nggak tahu ini siapa. Biasalah, ada orang aja yang iseng yang chat gua pakai sayang-sayangan. Nggak jelas itu kayak gitu. Apa itu mungkin salah satu cowok-cowok di kampus yang sering ngejar-ngejar lo itu? Udahlah, nggak usah dipikirin, nggak penting juga, ucap Alicia. Dia berusaha mengalihkan pembicaraan mereka agar teman-temannya tidak bertanya lagi. Kalau gue jadi lo, itu risih banget sih, Sa. Bisa-bisanya sih cowok-cowok itu dapat nomor lo. Alicia hanya tersenyum kecil saat mendengar ucapan Cici. Ada teman-temannya tahu jika yang mengirim dia pesan suaminya, suami yang dia sembunyikan dari semua orang selama ini. Alicia pun mengajak teman-temannya untuk menikmati suasana malam itu lagi dan melupakan tentang pesan dari Franz tadi. Sampai jam 1 malam suasana semakin meriah. Mereka bertiga masih asyik berjoget di lantai dansa. Sampai Cici mengajak Alicia dan Tiara ke toilet. Ayo temenin gue ke toilet dulu. Ajak Alicia aja, gue mau nunggu elang. Katanya dia bakalan datang ke sini juga, ucap Tiara. Dia sudah sibuk dengan handphonenya. Kenapa dia ke sini? Gue yakin dia pasti kesel kalau lihat gue, ucap Alicia. Pasti teman-teman Arcana yang lain juga ikut datang ke sini. Dia tidak tahan jika ditatap penuh kebencian oleh mereka semua. Tiara menatap Alicia dengan tidak enak. Maaf Sa, gue gak bermaksud ajak Elang ke sini, tapi dia sendiri yang mau datang ke sini. Elang dan yang lain kan memang biasa nongkrong di sini. Alicia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia juga tidak mungkin melarang Elang untuk datang. Nanti saat mereka datang dia cukup tidak usah menghiraukan mereka saja. Akhirnya dia pun menemani Cici ke toilet lebih dulu, dan Tiara tetap di sana menunggu kedatangan Elang. Saat Cici masuk ke toilet, Alicia menunggu di depan kaca yang ada di depan toilet itu. Dia membenarkan sedikit riasannya. Saat Alicia sedang menunggu, handphonenya kembali berbunyi, membuat dia langsung bercak kesal. Pasti Franz lagi yang ngirim gue pesan. Dia katanya kerja, tapi kok main handphone terus sih? Ucap Alicia kesal. Kadang pesan-pesan dari Franz sangat mengganggu dia. Alicia pun mengambil handphonenya dengan wajah kesalnya. Alicia melihat apa lagi yang Franz kirim ke dia kali ini.
Tapi saat dia melihat handphone, ternyata bukan Franz yang mengirimi dia pesan, melainkan nomor baru yang tidak dikenal. Nomor siapa lagi nih? Ucap Alicia. Dia pun segera membuka pesan dari nomor yang tidak dikenal itu. Dan saat dia buka, ternyata orang itu mengirim dia sebuah foto. Alicia pun membuka foto itu. Dan saat dia buka, dia sangat terkejut dengan apa yang ada di foto itu. Jantungnya terasa ingin lepas saat melihat foto itu. Foto itu adalah foto Arkana yang sedang berciuman dengan seorang wanita, entah di mana, dan mereka berdua terlihat sangat mesra. Tangan Alicia langsung bergetar hebat saat melihat foto itu. Matanya langsung tampak berkaca-kaca. Dia yang sudah lama tidak tahu kabar Arkana, tiba-tiba dikirimi foto seperti itu, membuat hatinya terasa sangat sakit. Arkana, ucap Alicia dengan pelan. Jadi kamu selingkuh? Ucap Alicia dengan menangis. Alicia? Lo kenapa? Tanya Cici. Alicia bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Cici itu. Dia hanya bisa menangis. Cici bingung melihat Alicia yang tiba-tiba menangis. Dia pun ikut melihat ke handphonenya Alicia, dan betapa terkejutnya dia saat melihat foto yang ada di handphone Alicia. Ini Arkana, kata Cici tidak percaya. Alicia semakin menangis, dadanya terasa sangat sakit saat melihat foto Arkana dan seorang wanita itu. Handphone yang ada di tangannya bahkan hampir saja terjatuh. Dan untungnya Cici dengan sigap mengambil handphone itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas Alicia. Alicia, lo tenang dulu. Gimana gue bisa tenang? Foto itu Arkana lagi bermesraan dengan wanita lain, sementara gue di sini. Dia tinggalkan begitu saja. Kenapa dia tega sama gue sih, Ci? Kata Alicia. Dia tidak menyangka jika Arkana akan melakukan ini semua. Gue tahu sekarang apa alasan dia pergi. Dia pasti selingkuh, makanya dia ninggalin gue gitu aja tanpa penjelasan. Arkana benar-benar keterlaluan. Padahal gue di sini selalu nungguin dia. Alicia semakin menangis. Dia terlihat sangat kacau dan berantakan. Kurang apa gue sama dia, Ci? Gue selalu setia sama dia, bahkan gue rela lawan orang tua gue sendiri cuma demi dia. Gue rela berantem sama keluarga gue karena dia, tapi dia malah giniin gue. Ucap Alicia. Dia tidak akan pernah terima karena sudah diselingkuhi oleh Arkana. Alicia berteriak sangat kencang di dalam toilet itu. Dia sudah tidak peduli lagi jika sekarang dia sedang berada di tempat umum. Beberapa perempuan lain yang juga ada di sana langsung melihat ke arah Alicia yang menangis. Cici masih berusaha untuk menenangkan Alicia. Lo harus sabar, kata Cici. Dia juga tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Gue mau temuin teman-teman Arkana. Mereka pasti tahu tentang ini semua, dan mereka pasti ikut menutupi perselingkuhan Arkana ini. Alicia berjalan cepat keluar dari dalam toilet itu. Cici pun berusaha untuk mengikuti Alicia. Mereka berdua kembali ke tempat tadi, dan benar saja mereka tiba di sana sudah ada Elang, Bertrand, dan juga Dito, sahabatnya Arkana. Tampak teman-teman Arkana itu duduk di salah satu meja VIP, dan ada Tiara juga di sana. Dengan wajah yang penuh dengan emosi, Alicia pun menghampiri mereka semua. Dia langsung mengambil handphonenya dan menaruh handphone itu di depan mereka semua dengan kasar. Kalian lihat itu? Kalian lihat teman kalian itu sudah selingkuh gue, dan gue yakin kalian pasti juga ikut andil dalam ini semua. Kalian menyembunyikan semua soal perselingkuhan Arkana, kan? Kata Alicia dengan menunjuk ke arah handphonenya. Mereka semua langsung melihat ke arah handphone Alicia dan bukannya terkejut saat melihat foto mesra Arkana dan seorang perempuan teman-temannya. Arkana malah tampak santai saja. Apa? Jadi Arkana selingkuh? Kata Tiara. Dia langsung berdiri dari duduknya. Alicia menatap semua sahabat Arkana itu dengan sangat tajam. Arkana pergi pasti karena dia punya wanita idaman lain. Kalian jujur saja sama gue. Elang justru tersenyum miring saat mendengar ucapan Alicia itu. Alicia, asal lo tahu ya, Arkana itu pergi karena lo sendiri. Semua itu karena kesalahan lo, ucap Elang. Alicia mengerutkan keningnya saat mendengar ucapan Elang. Dan tak lama dia kembali marah dan tidak terima karena disalahkan. Kenapa malah gue yang salah? Di sini tuh gue yang jadi korban. Dia yang ninggalin gue gitu. Dan dia tanpa penjelasan perginya. Dan sekarang dia malah selingkuh, kata Alicia. Bertrand, salah satu teman Arkana, akhirnya ikut bicara. Arkana itu pergi karena dia diancam sama bokap lo, Alicia. Dia pergi karena gak mau lihat hubungan lo sama bokap lo jadi berantakan. Apa? Jadi bokap lo itu terus datangi Arkana dan ancam dia agar jangan deketin lo lagi.
Bahkan bokap lo hina-hina Arcana dan mengatai dia pada tidak benar di depan semua orang. Dan bokap lo juga bilang kalau cowok berandalan kayak Arcana gak pantas untuk lo. Kita semua ada di sana pas bokap lo hina-hina Arcana, ucap Bertrand dengan wajah kesalnya. Ini alasan kenapa selama ini teman-teman Arcana jadi benci dengan Alicia, karena mereka ikut sakit hati saat melihat Arcana yang dihina oleh papanya Alicia. Alicia tidak menyangka jika papanya akan melakukan itu semua. Air mata kembali keluar dari pipinya. Cici dan Tiara ikut terkejut saat mendengar ini semua. Akhirnya mereka tahu apa alasan Arcana pergi. Sekarang lo tahu kan apa alasan Arcana pergi? Dan kenapa kita semua jadi benci sama lo? Semua ini salah bokap lo. Jadi lo gak berhak marah sama Arcana dan foto-foto Arcana sama perempuan lain, karena dia hanya ingin cari pelampiasan aja agar gak ingat sama lo lagi. Alicia masih tidak percaya dengan apa yang didengar malam ini. Ternyata selama ini papanya sendiri yang membuat Arcana pergi meninggalkan dia. Rasa marah langsung muncul di hati Alicia. Papanya tega sudah memisahkan dia dengan pria yang paling dia cintai. Alicia hanya bisa menangis semalam itu karena mengetahui fakta yang sangat menyakitkan untuk dia. Niat Alicia yang ingin bersenang-senang malam itu justru berakhir dengan duka setelah dia mengetahui alasan kepergian Arcana yang sesungguhnya. Alicia sangat terkejut saat mendengar ucapan teman-teman Arcana. Dia langsung terdiam bagaikan patung. Air mata semakin deras mengalir di pipinya. Dia tidak menyangka jika Arcana pergi karena ulah papanya sendiri. Jadi selama ini papanya yang menjadi dalang dari kepergian Arcana. Ca, lo harus sabar dulu. Nanti lo bicarakan ini sama bokap lo. Iya Tiara benar. Lo harus bicara baik-baik sama bokap lo, Sa, ucap Cici ikut menyahut juga. Elang dan yang lain mereka hanya diam menatap Alicia yang menangis. Mereka sedikit puas karena akhirnya Alicia tahu penyebab Arcana pergi, dan juga apa alasan mereka membenci Alicia selama ini. Ya teman-temannya juga kocak. Yang salah siapa, yang dibenci siapa. Teman-teman aneh. Kita lanjut. Mungkin Arcana memang berandalan. Dia gak sebaik yang bokap lo inginkan. Tapi gak seharusnya bokap lo ngata-ngatain dia dan menghina dia seperti itu. Bahkan sampai ngatain kalau bokapnya Arcana itu korupsi segala lah. Ucapan bokap lo sudah membuat Arcana sangat tersinggung, tau gak? Kata Elang. Kita bicara kayak gini bukan berarti ingin membuat hubungan lo dan papa lo jadi berantakan, Alicia. Tapi sebagai teman Arcana, kita gak mau aja jika teman kita terus disalahin dan dianggap jahat karena ninggalin lo dan gantungin hubungan kalian. Arcana bilang jika dia masih cinta sama lo, tapi dia gak sanggup jika terus-menerus mendapatkan hinaan dari papa lo. Ucap Dito, dia yang paling bijak di antara yang lain. Gue mau pulang sekarang, ucap Alicia. Dia harus segera bertemu dengan papanya dan membicarakan soal ini sekarang juga. Niat Alicia yang ingin bersenang-senang di sini sampai pagi dia batalkan. Dia sudah tidak tahan ingin menemui papanya. Alicia pun segera keluar dari klub itu meninggalkan teman-temannya begitu saja. Alicia, tunggu dulu, kata mereka berdua. Sampai di depan Alicia langsung berhenti dan dia langsung memesan taksi online. Wajahnya sudah dipenuhi oleh emosi. Alicia, lo sabar dulu, jangan sampai lo bertengkar lagi sama bokap lo dan membuat semua semakin kacau. Gue takut jika bokap lo nambah marah dan lo semakin dikekang sama dia nantinya. Gue udah gak peduli apa yang papa gue lakuin ini. Itu benar-benar sudah keterlaluan. Dia tega pisahin gue sama Arcana, padahal dia tahu kalau gue cinta sama Arcana. Kalau kalian jadi gue, kalian juga gak mungkin akan diam saja. Hubungan gue dan Arcana jadi berantakan karena ulah papa gue sendiri. Tiara dan Cici langsung terdiam. Mereka bisa merasakan apa yang Alicia rasakan sekarang. Tak lama taksi yang Alicia pesan pun datang. Dia langsung masuk ke dalam taksi itu. Tiara dan Cici menatap taksi Alicia yang mulai melaju meninggalkan mereka. Kasihan Alicia. Mereka hanya bisa berdoa semoga masalah Alicia bisa segera selesai. Tega papa ngelakuin ini semua sama aku, kata Alicia marah. Dia tidak menyangka jika papanya akan bertindak sejauh ini sampai membuat Arcana pergi meninggalkan dia. Alicia sangat ingat sekali waktu pertama kali Arcana menghilang. Dia benar-benar hancur saat itu, bahkan dia mengurung dirinya di dalam kamar selama 1 minggu. Dia sampai sakit karena tidak mau makan dan papanya menyaksikan itu semua. Bapaknya melihat sendiri bagaimana menderitanya dia setelah kepergian Arcana. Papa bahkan tega lihat aku sampai sakit. Papa benar-benar tidak punya hati. Dia juga ingat saat itu papanya bahkan masih sempat mengatai Arcana. Lihat kan sekarang,
pria berdalan itu ninggalin kamu begitu saja. Betul kata papa, jika dia memang bukan pria yang baik. Dari dulu papa sudah menyuruh kamu meninggalkan pria tidak benar seperti itu. Dan pada akhirnya kamu yang tersakiti sendiri. Itu yang papanya ucapkan ke Alicia. Papanya terus saja menjelek-jelekan Arkanna di depan dia. Papa benar-benar jahat. Papa bikin seolah Arkanna ninggalin aku, padahal papa sendiri yang sudah membuat dia pergi ninggalin aku. Ucap Alicia. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan papanya. Alicia membuka handphonenya dan dia kembali melihat foto-foto dia bersama Arkanna. Di setiap foto itu mereka berdua terlihat sangat bahagia dan sangat serasi. Arkanna itu belahan jiwa Alicia. Dia bagian dari kebahagiaan Alicia. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku soal apa yang sudah papa aku lakukan ke kamu? Harusnya kamu jujur sama aku, Arkanna. Bukannya malah pergi dan menghilang seperti ini. Ucap Alicia dengan menatap foto Arkanna. Bukannya kamu bilang kalau aku selalu berjuang untuk hubungan kita, sekalipun satu dunia menentang dan tidak merestui hubungan ini. Tapi kenapa kali ini kamu menyerah? Ucap Alicia dengan suara yang bergetar. Maafin semua yang sudah papa aku katakan ke kamu. Kamu pasti sangat tersakiti dengan semua ucapan papa aku yang kejam itu. Arkanna itu pria yang kuat dan tangguh. Dia tidak mudah untuk menyerah. Dan jika dia sudah memutuskan untuk pergi seperti itu, artinya dia pasti sudah sangat tersakiti. Bahkan Alicia sudah tidak peduli lagi dengan dia dan Franz yang sudah menikah. Dia yakin papanya mengusir Arkanna pergi agar dia bisa menikah dengan Franz, pria pilihan papanya itu. Waktu itu jika Arkanna masih ada di sini, Alicia pasti akan melarikan diri bersama Arkanna dan dia tidak akan pernah menjadi istrinya Franz. Alicia terus menangis, semua semakin kacau sekarang. Singkatnya 40 menit kemudian akhirnya dia sampai di depan rumah orang tuanya. Alicia langsung membayar ongkos taksinya dan dia pun keluar dari taksi itu. Sekarang sudah hampir jam 2 malam. Dia tidak peduli jika orang tuanya akan terkejut karena dia yang datang malam-malam seperti ini. Alicia langsung berjalan ke arah gerbang rumah orang tuanya. Satpam yang berjaga di depan rumahnya sangat terkejut saat melihat kedatangan Alicia malam-malam seperti ini. Non, Alicia, buka gerbangnya. Gue mau ketemu sama papa gue. Kedua satpam itu dengan cepat membukakan gerbang untuk Alicia. Alicia pun berjalan ke dalam dengan wajah yang penuh dengan emosi. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan papanya. Kedua satpam tadi terus menatap Alicia yang kini sudah berjalan masuk ke dalam rumah. Mereka masih terkejut dengan kedatangan Alicia yang sangat malam seperti ini, apalagi saat melihat Alicia yang menangis. Non, Alicia kenapa ya? Ucap kedua satpam itu. Sementara Alicia terus berjalan dan dia pun masuk ke dalam rumah besar orang tuanya. Dia langsung pergi ke kamar orang tuanya yang ada di lantai 2. Rumah ini sudah tampak gelap dan sepi karena jam segini semua orang pasti sudah tidur termasuk orang tuanya. Saat tiba di depan kamar orang tuanya, dia langsung menggedor pintu kamar orang tuanya dengan cukup kuat. Alicia mengetuk pintu kamar orang tuanya dengan sangat kencang agar cepat dibukakan. Dan 5 menit dia menunggu barulah pintu kamar orang tuanya itu terbuka dari dalam. Pintu itu terbuka dan tak lama Dini, mamanya Alicia, yang keluar dari kamar. Dini sangat terkejut saat melihat Alicia yang sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Alicia, ucap Dini terkejut. Dia tidak percaya jika Alicia akan datang malam-malam seperti ini. Mana papa? Aku mau bicara sama dia sekarang juga, kata Alicia dengan meninggikan suaranya. Bahkan dia tidak menyapa mamanya sama sekali. Mamanya masih sangat terkejut dengan kedatangan Alicia yang tiba-tiba. Dini melihat penampilan Alicia dari atas ke bawah. Dia semakin terkejut saat melihat Alicia yang memakai baju sangat seksi. Dia langsung bisa menebak dari mana anaknya ini. Alicia, kamu dari mana sebenarnya? Dan kenapa jam segini datang ke rumah mama dan papa? Dan suami kamu apa tahu kamu keluar malam-malam begini? Dini juga dapat melihat Alicia yang seperti baru saja menangis. Kamu kenapa, Alicia? Tanya dia sekali lagi, wajahnya terlihat sangat khawatir. Aku mau bicara sama papa. Mamanya semakin terkejut saat Alicia menerobos masuk begitu saja. Alicia, panggil Dini. Dia yakin jika sudah terjadi sesuatu pada Alicia. Papa! Alicia, kamu ini apa-apaan? Kenapa kamu bikin kegaduhan malam-malam begini? Apa kamu tidak sadar jam berapa sekarang? Ucap Dini. Dia yang biasanya lemah lembut terhadap Alicia, dia langsung memarahi anaknya itu yang tidak punya sopan santun. Kali ini Alicia benar-benar keterlaluan karena datang malam-malam ke rumah ini dan langsung membuat keributan.
Alicia tidak peduli dengan mamanya yang memarahi dia. Dia langsung melepaskan tangan mamanya yang memegangi dia. Aku kesini mau marah sama papa. Apa mama tahu? Suami mama ini sudah melakukan sesuatu yang bikin aku marah dan sakit hati. Apa maksud kamu, Alicia? Mendengar mereka berdua yang sangat ribut dan membuat kegaduhan, papanya Alicia yang awalnya tertidur perlahan terbangun karena merasa terganggu. Perlahan mata papanya pun mulai terbuka. Ahmad, papanya Alicia, dibuat terkejut. Saat membuka mata, dia melihat anak dan istrinya yang sudah bertengkar di depan dia. Dia semakin terkejut karena melihat Alicia yang ada di rumah ini malam-malam seperti ini. Ada apa ini? Mendengar suara papanya, Alicia seketika langsung menoleh. Dan dia senang saat melihat papanya yang akhirnya bangun juga. Pak, apa yang sudah papa lakukan pada Arkana? Papa yang sudah buat dia pergi ninggalin aku kan? Wajah Ahmad langsung terlihat terkejut saat mendengar ucapan Alicia. Dan tak lama wajahnya berubah marah ketika tahu Alicia datang ke sini malam-malam begini hanya karena membahas soal Arkana. Jadi kamu datang ke sini hanya ingin membahas tentang pria tidak jelas itu? Ucap Ahmad, dia langsung meninggikan suaranya. Gak jelas papa bilang. Hubungan aku dan Arkana itu sangat jelas. Aku cinta sama Arkana, Pak. Kita menjalin hubungan yang baik. Tapi kenapa papa malah membuat dia pergi ninggalin aku? Aku sudah tahu sekarang jika papa yang sudah ancam dan memarahi Arkana sampai dia pergi dari sini. Kata Alicia, dia membentak papanya sangat kuat. Baru kali ini Alicia marah besar dengan papanya. Ahmad tampak tidak terima saat melihat Alicia yang kurang ajar dan membentak dia. Dia langsung turun dari ranjang dan berdiri di depan Alicia dengan wajah yang penuh emosi. Dini, mamanya Alicia, berusaha berdiri tengah-tengah mereka berdua agar jangan sampai terjadi keributan yang semakin parah lagi. Pak, sabar dulu, Pak. Papa sudah tidak bisa sabar lagi melihat tingkah anak yang kurang ajar ini. Percuma kita besarkan dia dan dia malah melawan kita, seperti anak yang tidak diajarkan sopan santun. Kata Ahmad, dia semakin tidak terima karena Alicia melawan orang tuanya hanya karena membela pria tidak jelas seperti Arkana. Alicia tidak gentar dan tidak peduli, dia tetap memarahi papanya karena di sini papanya yang salah. Terserah papa mau mengatakan apa. Memang dari dulu aku kayak anak nakal, anak kurang ajar dan anak yang tidak berguna untuk papa. Aku ini gak pernah ada baiknya untuk di mata papa. Ucap Alicia, dia mengeluarkan semua kekesalannya di depan orang tuanya. Tapi kali ini apa yang sudah papa lakukan benar-benar keterlaluan. Aku tahu papa itu orang tuaku, tapi bukan berarti papa bisa mengatur aku seenak papa dan bahkan mengurusi tentang perasaan aku. Aku ini seorang manusia yang juga berhak untuk jatuh cinta dengan pria pilihan aku sendiri. Tapi papa malah menghancurkan hati aku dengan memisahkan aku dan juga Arkana. Ucap Alicia, dia mengatakan itu semua dengan suara yang bergetar hebat. Ahmad semakin marah saat mendengar ucapan Alicia yang berani membentak dan memarahi dia. Lihat sekarang, gara-gara pria bajingan itu, kamu berani melawan papa seperti ini. Di mana akal sehat kamu, Alicia? Ucap Ahmad, dia benar-benar marah dengan Alicia. Papa yang tidak punya pikiran. Bisa-bisanya papa hina Arkana. Di mana akal sehat papa? Memang apa salah Arkana sama papa? Melihat tingkah Alicia yang semakin kurang ajar membuat papanya semakin emosi. Ahmad langsung menaikkan tangannya dan menampar Alicia dengan sangat kuat. Dia harus memberikan pelajaran pada Alicia dan plak. Bunyi tamparan itu sangat menggelegar di dalam kamar itu. Wajah Alicia sampai tertoleh ke samping. Dia merasakan sakit dan perih di pipinya karena tamparan papanya. Dini sangat terkejut saat suaminya menampar Alicia. Papa, kata Dini. Ahmad yang sudah dipenuhi dengan emosi, dia sudah tidak peduli lagi karena Alicia memang sekali-kali harus diberikan pelajaran. Dia menatap anak bungsunya itu dengan tajam. Alicia sedang memegang pipinya yang terasa sakit itu. Ia pertama kalinya dia ditampar oleh papanya sendiri. Dia langsung tersenyum getir. Selama ini papanya memang tidak pernah menyayangi dia. Kamu ini memang tidak punya sopan santun. Kamu harus sadar sekarang kamu itu sudah menikah dan punya suami. Tidak seharusnya kamu membahas tentang pria lain seperti ini. Dan hubungan kamu dengan pria berandalan itu memang seharusnya sudah berakhir. Jadi jangan pernah kamu bahas tentang dia lagi di depan papa. Nama pria itu haram untuk disebutkan di rumah ini, kata Ahmad. Aku dan Arkana tidak akan pernah putus. Dan aku juga tidak akan pernah mau menerima pernikahan ini. Pernikahan ini terjadi atas kemauan papa aku. Dan aku terpaksa menjalankan semuanya. Dan aku gak cinta sama Franz, kata Alicia. Dia sama sekali. Kata Alicia, dia semakin melawan papanya. Mau kamu terima atau tidak, intinya kamu sudah menjadi istrinya Franz. Dia pria yang sangat baik untuk kamu. Kamu seharusnya senang karena menikah dengan pria seperti Franz. Dia itu lebih segala-galanya daripada Arkana, lelaki bajingan itu. Dia bahkan mau menerima kamu yang susah diatur ini. Franz itu menantu yang sempurna di mata orang tua Alicia. Baik,
Baik menurut papa itu belum tentu baik menurut aku. Aku gak cinta sama dia. Kenapa papa tidak nikahkan saja dia dengan Kak Anissa, anak kesayangan papa itu? Kamu sekarang bisa bicara seperti ini, Alicia. Suatu saat nanti kamu pasti akan sadar jika ucapan dan pilihan papa kamu ini adalah yang terbaik untuk kamu. Ucap Ahmad. Dia menekan setiap kata-katanya agar Alicia sadar jika Arkana, pria berandalan itu, bukan yang terbaik untuk dia. Terserah apa kata papa. Dari dulu papa memang tidak pernah peduli dengan perasaan aku. Besok aku ingin bercerai dari Franz, kata Alicia yang dia sudah murka akhirnya mengatakan itu semua. Mata Ahmad seketika melebar dengan sempurna saat mendengar ucapan Alicia. Rahangnya langsung mengeras, menandakan jika dia semakin emosi dan plak. Jaga ucapan kamu, Alicia. Alicia ingin melawan papanya lagi. Dia sudah tidak peduli dengan pipinya yang terasa sakit, bahkan keluar darah dari ujung bibirnya karena tamparan papanya yang sangat kuat. Sekalipun papanya menganiayanya, dia tetap akan membela Arkana di depan papanya. Dini akhirnya maju mencoba melerai pertengkaran anak dan suaminya. Dia tidak mau suami dan anaknya jadi saling membenci seperti ini. Sudah, tolong berhenti papa. Alicia, tolong jangan bertengkar seperti ini, ucap Dini. Dia sudah menangis juga karena sedih melihat pertengkaran suami dan anaknya. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bercerai dari Franz. Jika sampai itu terjadi, kamu siap-siap saja melihat pacar berandalan kamu dan keluarganya masuk ke dalam penjara. Papa pastikan mereka membusuk di dalam penjara atas kasus korupsi. Sekalipun kamu cerai dengan Franz, Papa tidak akan membiarkan kamu bersama dengan pria bajingan itu. Jika hubungan kamu dan Franz sampai berantakan, maka hubungan kamu dan pria bajingan itu akan Papa buat berantakan juga, ucap Ahmad. Dia langsung mengancam Alicia. Alicia tidak menyangka jika papanya akan mengancam dia seperti ini. Dan satu lagi, kalau sampai kembali dengan pria itu, saya tidak akan pernah mengakui kamu sebagai anak saya lagi, kata Ahmad. Dia tidak main-main dengan ucapan dia kali ini. Alicia dan Dini sangat terkejut saat mendengar ucapan papanya. Mereka tidak menyangka jika papanya Alicia akan mengatakan hal seperti ini. Pak, sadar pak, jangan bicara sembarangan. Ingat, Alicia ini anak kita, ucap Dini dengan menangis terseduh-seduh. Kamu urus anak kamu yang gak punya sopan santun ini. Percuma kita sekolahkan dia sampai tinggi jika pikirannya masih saja bodoh. Sudah bagus diberikan suami sempurna seperti Franz, tapi dia malah memilih pria bajingan yang tidak berguna seperti Arkana, kata Ahmad. Dia semakin mengata-ngatai Arkana. Alicia sudah mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia tidak menyangka jika papanya tega mengatakan ini semua ke dia. Papa benar-benar keterlaluan, ucap Alicia. Dia sudah menangis meraung tanpa henti. Ahmad tidak peduli saat melihat Alicia yang menangis. Terserah kamu mau bilang apa, tapi Papa tidak pernah main-main dengan ucapan Papa. Bawa dia pergi dari kamar ini sebelum dia aku buat babak belur, ucap Ahmad. Dia sudah tidak mau bicara dengan Alicia lagi. Dini akhirnya memaksa Alicia untuk keluar dari dalam kamar papanya. Mereka harus dipisahkan sebelum pertengkaran mereka semakin besar. Dan Ahmad jika semakin marah, maka dia akan semakin menyeramkan. Alicia menatap papanya dengan tatapan penuh amarah. Dia tidak menyangka jika papanya akan tega dengan dia seperti ini. Alicia pun dibawa ke kamarnya sendiri oleh mamanya. Ini kamar saat Alicia masih belum menikah dulu. Kamu duduk dulu di sini. Ini, kamu minum dulu dan tenangkan diri kamu dulu. Papa memang gak sayang sama aku, Ma. Dia bahkan tega ancam aku kayak gitu. Aku juga mau bahagia bersama orang yang aku cintai, kata Alicia. Dia sangat berharap jika papanya bisa mengerti. Dari dulu papanya selalu berbuat seenaknya sendiri dengan dia. Dini menatap putrinya itu dengan rasa iba. Mama sebenarnya gak mau melihat kamu dan papa kamu terus bertengkar seperti ini. Kamu seharusnya jangan melawan papa kamu, Alicia. Ma, apa mama juga tidak bisa mengerti perasaan aku? Aku ini dipaksa menikah dengan pria yang tidak aku cintai. Terus aku malah dipisahkan dengan pria yang sangat aku cintai, Ma. Aku bahkan tidak diizinkan untuk memilih siapa orang yang ingin aku nikahi. Ini semua gak adil untuk aku. Papanya memperlakukan dia seperti dia ini robot yang tidak punya perasaan. Dini mengembuskan nafasnya. Dia menggenggam tangan putri bungsunya itu dengan erat. Sayang, dengarkan Mama. Sekarang kamu memang sudah tidak bisa memilih lagi, karena kamu sudah menjadi istrinya Franz. Mama bukannya tidak peduli dengan perasaan kamu, tapi Alicia, kamu harus terima kenyataan jika kamu dan Arkana itu sudah tidak mungkin untuk bersama lagi, kata Dini. Kalau begitu Mama dan Papa memang ingin melihat aku menderita. Aku akan sengsara seumur hidup karena bersama dengan pria yang tidak aku inginkan. Kalian tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana perasaan aku. Alicia,
Mama hanya mau bilang, terkadang tidak semua yang kita inginkan bisa jadi milik kita. Dan seseorang istri harus setia pada suaminya. Jangan sampai kamu menjadi istri yang berdosa karena melukai perasaan suami kamu. Saat ini yang perlu kamu lakukan hanya menerima semua ini jika kamu sudah punya suami. Dan tidak perlu lagi memikirkan pria lain. Kamu juga harusnya tahu bagaimana kerasnya papa kamu itu. Dia gak akan main-main dengan ucapannya. Dan coba lupakanlah tentang Arkana. Kata Dini hanya itu yang bisa dia ucapkan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.